Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skodi Aplikasi. Kali ini Skodi Aplikasi akan membahas mengenai aplikasi yang telah dibuat, yaitu aplikasi website rekam medis kesehatan mental. Jadi di aplikasi website yang kita buat ini terdapat ada 3 akses ya. Akses untuk admin, hak akses untuk petugas, hak akses untuk keluarga. Yang mana masing-masing akses ini sudah saya pisahkan ya. Ini halaman untuk akses admin, ini halaman untuk akses petugas, dan ini untuk keluarga. Oke, jadi kita login ke admin dulu. Jadi untuk adminnya ini bisa klik kanan aja, nanti klik kanan, link buka link baru ya. Nanti muncul akan seperti ini, akan muncul jendela baru. Kita langsung aja login dengan admin, passwordnya admin. Jadi alurnya itu pertama-tama kita harus masuk ke data admin dulu untuk menginputkan data-data segala macamnya diinputkan di sini. Jadi misalnya di sini ada master data, kita klik. Nah, di sini ada beberapa data yang perlu dilengkapin untuk proses penginputan data pasiennya, anamnesis ataupun berita acara dan lain-lain. Nah, seperti misalnya data admin, kita bisa inputkan data admin yang mana tugas data admin ini adalah untuk membuat username dan password di halaman adminnya. Jadi adminnya tadi kan kita login sebagai admin ini karena sudah diinputkan username passwordnya di sini. Kalau mau ditambahkan silakan, ada tombol tambah di halaman atas ini. Kalau mau diedit juga bisa atau dihapus juga bisa. Selanjutnya anamnesis ini nanti dulu diinputkan. Anggota keluarga juga nanti diinputkan. Yang penting itu diinputkan adalah data pasiennya, data pasien, data petugas, sama data adminnya. Jadi untuk itu yang harus diinputkan terlebih dahulu. Jadi kalau data admin kan sudah diinput, jadi kita tinggal melengkapi aja petugasnya di sana siapa aja misalnya ya. Jadi kita contohkan misalnya di sini ada 2 petugas nih, Adam dan Riko. Untuk Adam passwordnya Adam, username-nya Adam, Riko juga sama, ini kita buat sama passwordnya. Ini terenkripsi, jadi nggak ditampilkan passwordnya atau kata sandinya. Jadi di sini bacanya Adam yang kita inputkan. Nah, terus kalau misalnya di data pasien ini juga sudah kita inputkan di data pasien. Misalnya kita bikin pasien baru aja ya, pasien baru dengan nama ini petugasnya, nama petugasnya ya. Ini petugasnya siapa nih? Misalnya petugasnya itu Adam. Nama lengkap pasiennya itu misalnya Andika Pratama. Ini pasiennya laki-laki, tanggal masuknya itu di hari ini misal. Diagnosa kejiwaan itu misalnya linglung. Ini saya nggak tahu diagnosa kejiwaan seperti apa karena saya bukan orang medis, jadi diinputkan sesuai kebutuhan aja. Jadi bisa diinputkan diagnosanya di sini, statusnya juga bisa diinputkan di sini, misalnya baru, simpan. Nah, kalau sudah, ini kan sudah masuk nih Andika Pratama. Selanjutnya kita bisa inputin di sini anamnesisnya atau anggota keluarganya. Jadi bisa kita inputkan dulu anggota keluarganya, kita tambah nih. Kita tambah. Nanti si siapa tuh tadi Andika, anggota keluarganya siapa nih? Pak Budi misalnya, Budi Irawan. Alamatnya Jambi, nomor teleponnya ini, username-nya. Jadi Pak Budi juga nanti bisa login. Nah, kita lihat nanti Pak Budi itu loginnya mengaksesnya apa saja. Pak Budi kita tinggal simpan. Nah, jadi si Andika itu walinya itu atau anggota keluarganya Pak Budi. Karena Andika tersebut kan udah positif nggak bisa login atau tidak bisa menggunakan aplikasi, jadi hanya keluarganya yang bisa mengakses. Nah, selanjutnya kita bisa inputin di sini anamnesisnya gitu ya, anamnesisnya kita input di sini, tambah. Ini hasil pemeriksaannya ya, hasil pemeriksaannya keadaannya baik misalnya, kesadaran baik. Ini bebas yang mau diinputan sesuai dengan inputan dokter biasanya ya. Persepsi putil kanan
oke, misalnya tapi putul kiri oke, tekanan darah 130 misal, nadi 90. Ini contoh ya. Pernapasan misalnya 90, suhu badan 26. Di rekam medisnya itu nanti masuk ke data, kita pilih di sini ada rekam medis, kita tinggal simpan. Oke, nah udah masuk nih hasilnya tadi ya, atau mau diinputin seperti ini ya contohnya ya. Ini contohnya baik, besar, normal gitu ya, segala macam. Nah itu oke, kita ubah aja rekam medisnya jadi yang kedua tadi ya. Oke, ini contohnya. Ini tadi inputan secara ini aja, secara singkat aja. Oke, kalau sudah diinput anamnesisnya, nanti tinggal inputin di sini. Kan ini kan ada rekam medis juga ya, rekam medisnya tadi itu si Adam, si Riko statusnya aktif. Terus di sini nanti ini akan kita perjelas lagi ya di bagian rekam medis, ada sedikit bug tadi. Terus di bagian sini berita acara. Nah, jadi berita acara juga perlu diinputkan nih, berita acaranya nanti kita tinggal tambahkan. Nah, nanti file berita acaranya bisa sediakan file berita acara sesuai dengan namanya si Andika tadi ya. Kita upload nih berita acaranya kalau sudah dibuat. Ini ada rekam medisnya. Oke, tinggal simpan. Oke. Nah, terus data apa lagi yang perlu diinputkan sama admin? Ada berita acara pengiriman penderita pulang kalau misalnya dia pulang, kalau belum ya jangan dulu gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini sudah diinputkan semua, kita bisa lihat lagi di akses untuk petugasnya. Petugas itu ngaksesnya apa aja sih gitu kan. Kalau petugas itu kita login sebagai Adam, passwordnya Adam. Nah, untuk di petugas itu bisa mengakses master data juga, tapi tidak selengkap yang ada di admin. Nah, jadi petugas itu juga bisa mengakses anamnesis, dia bisa juga menginputkan data anamnesis. Petugas itu baik itu petugas yang pemeriksa ya, petugas pemeriksa. Nah, di sini juga bisa inputkan berita acara atau bisa mendownload berita acara. Kalau misalnya ini diklik akan terdownload dia. Gitu ya. Kalau misalnya mau ditambah silakan bisa juga. Terus bisa menginputkan berita acara pulang sama bisa melihat data rekam medis. Jadi hampir sama dengan yang ada di admin, cuman aksesnya lebih sedikit aja dibanding administrator. Nah, selanjutnya di sini ada laporan anamnesis, berita acara. Misalnya kalau anamnesis itu bisa kita lihat laporannya, bisa kita cek berdasarkan keseluruhan. Nanti akan muncul semua laporan anamnesisnya. Gitu ya. Ini yang hasil-hasilnya ya, hasil anamnesisnya. Selanjutnya kita logout. Nanti kita bisa masuk lagi ke data ini admin tadi, ke data keluarga tadi dengan atas nama Pak Budi. Kalau misalnya mau lihat hasil pemeriksaannya atau lain-lainnya dari Pak Andika, berarti kita harus login sebagai walinya itu adalah Pak Budi. Nah, di Pak Budi ini nanti login sebagai wali dari Andika, dia bisa ngakses master data hanya berupa rekam medis saja. Jadi data rekam medisnya itu nanti akan tampil di sini. Oke. Admin salah ya. Kita coba logout dulu. Logout sebagai keluarga. Mas Beri beli dua. Terus nanti di sini
Bisa lihat di sini, atau misalnya kita coba cek aja berdasarkan yang sudah dibuat ya. Jadi nanti kita coba dengan nama yang sudah ada. Ini tadi ada bug ya, nggak nampil data rekam medisnya. Coba nanti akan perbaiki juga. Coba kita login. Terus di sini ada admin. Anggota keluarga tadi kita coba cek yang sudah ada ya. Ricky. Oke, Ricky kita logout. Ricky. Nah, maka akan nanti tampilannya seperti ini nih, rekam medis, petugasnya Adam, statusnya aktif. Nah, si walinya tadi itu bisa melihat riwayat anamnesis gitu ya, riwayat anamnesisnya dia bisa melihat gitu ya, tapi nggak bisa nambah, cuman bisa lihat berdasarkan si walinya tadi, berdasarkan si yang dibawanya tadi. Terus bisa mengakses data riwayat berita acara pulang, berita acara, sama bisa melihat data riwayat pembayaran. Nah, pembayaran tadi di admin ya, pembayaran. Jadi bisa melihat di sini pembayarannya itu obat 250.000, totalnya sekian. Ini bisa melihat biaya perawatan dari si Andika tadi atau berapa ya. Nah, begitu mungkin kira-kira dari alur aplikasinya, semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.